Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Hanindito 132110007 mewakili kelompok saya bersama Daniel Marwahal 1321105 untuk mendemonstrasikan percobaan atau praktikum 6, yaitu desain amplifier menggunakan bipolar junction transistor. Pada kesempatan ini kami akan juga melakukan simulasi dari desain yang telah kami buat menggunakan multisim. Mari kita lihat penjelasan lebih lanjut perhitungan mengapa kami memilih desain seperti desain BJT yang akan kami tampilkan nanti. Kita akan membuka file project desain BJT yang telah kami buat. Oke, filenya bernama demo LK. Kita akan melihat step by step bagaimana kami merancang amplifier BJT tersebut. Oke, di praktikum 6 LK ini kita akan merancang two stage amplifier dan menggunakan BJT. Pertama, kita mempunyai beberapa assignment tergantung dengan NIM. NIM saya adalah 007 dan NIM Daniel adalah 005. Dengan aturan yang sesuai dengan pengumuman pada modul praktikum, kami memperoleh desain dengan nomor 1, yaitu dengan penguatan GV total 20 volt per volt, resistor input sebesar 600 ohm, dan resistor out 16 ohm. Selain itu, pada desain ini kami dibatasi untuk menggunakan rangkaian bias berupa resistor, dan kami diperbolehkan menggunakan dua buah power supply, yaitu VCC dan VEE. Kami menggunakan dua buah transistor di 2N222, 6 resistor dan 3 kapasitor dengan toleransi sebesar 5%. Sebelum kami mendesain, ada beberapa hal yang perlu kami garis bawahi, yaitu pertama, pengujian menggunakan generator sinyal, yaitu generator sinyal namanya FG 2110. Generator sinyal ini memiliki resistansi input 50 ohm. Dengan demikian, kami akan menggunakan angka 50 ohm ini sebagai perhitungan dalam analisis rangkaian ini. Kedua adalah beban. Beban untuk pengujian adalah menggunakan osiloskop GOS 6050 dengan resistansi 1 mega ohm. Yang tak kalah pentingnya adalah kami harus mendesain suatu rangkaian BJT amplifier dengan ketidaktergantungan terhadap beta dan temperatur. Namun untuk mempermudah analisis, kami akan menggunakan beta sebesar 100 dan temperatur termal sebesar 25 mV. Untuk mempermudah analisis dan tidak diperlukan dalam analisis kali ini adalah respon frekuensi pada 1 kHz merupakan sinyal input, dan swing sinyal sebesar 50 mV peak to peak. Begitu juga maksimum power output dan efisiensi. Oke, langkah pertama adalah kita harus memilih sebuah susunan amplifier 2 tingkat untuk menghasilkan resistansi input sebesar 600 ohm dan resistansi output sebesar 16 ohm. Setelah kami melihat referensi di Wikipedia dan di beberapa tempat lain, kami menemukan beberapa bahan pertimbangan. Di sini adalah resistansi input yang kami inginkan itu merupakan resistansi input dengan level yang cukup tinggi, high. Dan resistansi output yang kami inginkan adalah low, karena cuma 16 ohm. Pada referensi ini kami harus menggunakan common emitter dengan common collector. Namun penggunaan common collector merupakan suatu kesulitan tersendiri bagi kami saat menganalisis rangkaian tersebut, karena resistansi output sebuah common collector bergantung pada resistansi input rangkaian resistansi output rangkaian sebelumnya. Begitu pula dengan resistansi input
sebuah common collector juga bergantung pada resistansi beban. Di sini terdapat feedback effect, sehingga kami menghindari penggunaan desain amplifier menggunakan common collector. Untuk itu kami menggunakan 2 buah common collector untuk merealisasikan desain yang akan kami buat. Rangkaian blok diagram rangkaian adalah seperti ini. Yang pertama, sinyal generator sinyal ini akan menghasilkan gain 1, artinya ini adalah sinyal awal. Lalu di sini akan dihubungkan dengan first stage dari amplifier yang akan kami buat. Amplifier yang akan kami buat ini berupa CE dengan RE di bawahnya. Mengapa kami menggunakan RE? Karena kami ingin membuat suatu desain yang memiliki independence daripada beta dan resistansi termal tersebut. Namun pada saat ini gain untuk first stage ini kami belum mengetahui berapa pastinya. Di antara penghubung antara generator sinyal dan first stage amplifier ini, kami mempunyai atenuasi atau loss pada transfer sebesar 12/13 untuk gainnya. Ini adalah yang harus kami pertimbangkan matang-matang untuk memilih berapa besar penguatan keseluruhan. Yang kedua adalah sama dengan first stage, yaitu second stage dengan RE. Pendesainan RE pada stage kedua ini sangat mementingkan aspek resistansi output. Resistansi outputnya sangat kecil, sehingga untuk mendesain stage kedua ini kami memerlukan penguatan yang cukup kecil, sehingga kami akan membuat rangkaian pertama ini, first stage ini akan membuat penguatan yang besar. Untuk R-in transfer antara antar stage atau line attenuation interstage line attenuation kami asumsikan 0,9. Yang kedua adalah transfer ke beban yang berupa osiloskop dengan resistansi input 1 mega ohm. Kami akan mengasumsikan lossnya tidak ada karena resistansi input beban sangat besar, dan sedangkan resistansi output rangkaian kami sangat kecil sehingga mendekati 1. Oke, kita akan kembali. Kami akan menggunakan untuk kedua konfigurasi common emitter tersebut, kami akan menggunakan konfigurasi yang sama. Artinya nilai resistansi kemungkinan besar sama untuk rangkaian biasnya. Sedangkan untuk untuk resistansi kolektor, kami akan menyesuaikannya dengan penguatan yang harus dia lakukan dan resistansi output yang kami butuhkan. Ini seperti yang telah saya jelaskan tadi. Kita punya line attenuation from signal generator to first CE amplifier sebesar 12/13. Dari antar stage sebesar kami asumsikan 0,9. Dan dari last stage atau second stage ke beban kami asumsikan 1. Dan ini adalah penguatan total. Itu penguatan total adalah penguatan yang kami inginkan, yaitu sebesar 20 dibagi dengan line attenuation dari generator sinyal ke first stage sebesar 12/13, line attenuation antar stage sebesar 0,9, dan line attenuation ke load sebesar 1. Sehingga kami harus mendesain amplifier dengan penguatan AV total 24,07. Untuk blok diagramnya, kami menggunakan kapasitor 1000 mikrofarad. 1000 mikrofarad untuk kopling inputnya, dan antar amplifier kami menggunakan kapasitor kopling 1000 mikrofarad. Itu juga untuk outputnya. Desain ini identik ya, jadi kami akan mempermudah kami untuk menganalisis. Lalu kami akan menggunakan 2 buah power supply, yaitu VCC sebesar 5 volt dan VE sebesar -5 volt. Mengapa kami menggunakan rangkaian bias tersebut? Karena setelah kami pelajari di beberapa sumber, rangkaian bias yang cukup efektif dengan rangkaian komponen yang cukup sedikit adalah rangkaian dengan emitter bias, yaitu dengan 2 buah power supply, sehingga
memiliki kestabilan titik kerja yang cukup baik dan tidak bergantung terhadap beta. Seperti ini. Kembali lagi. Setelah kami melakukan pemutusan atau keputusan terhadap desain amplifier yang kami buat, akhirnya kami akan melakukan analisis terhadap rangkaian kammer emitter yang akan kami buat. Karena rangkaian yang akan kami buat telah sama atau identik, kami akan menganalisis secara umum. Oke, yang untuk pertama adalah kita akan menganalisis RC dan RE. Berapa besar RC dan RE yang kami butuhkan? RC dan RE nya ditentukan oleh besar resistansi input yang kami inginkan, itu sebesar 600 ohm. Sehingga kami punya targetnya RE adalah 600 ohm. Dengan demikian kita punya RE tambah RE sama 5,94. Kami akan memilih RE sedemikian sehingga RE tersedia di pasar. Nilai yang paling dekat dengan RE tambah RE 5,94 adalah 5,6, seperti yang dilihat dari kode resistor yang ada di pasar, 5,6. Sehingga kita akan memperoleh RE sebesar 0,34 dikurangi RE. Oh, ini bukan. Sip. Dengan demikian kita mendapatkan besar arus emitter VT dibagi RE 0,025 kali RE ber RE. Demikian rangkaian analisis rangkaian yang kami buat terus dan kami mendapatkan hubungan RB sama dengan VB per IB, karena pada saat Rin di sini kami mengabaikan RB dengan menganggap RB sangat besar. Tapi kami ingin mengetahui berapa pastinya RB tersebut, sehingga kami harus menggunakan sebuah iterasi, metode iterasi menggunakan Excel. Oke, kita akan membuka file iterasinya. Ini adalah file iterasi. Dengan memasukkan nilai default dan rumus yang telah kami turunkan tadi sepanjang ini, kami membuat sebuah metode iterasi menggunakan Microsoft Excel. Untuk iterasi pertama kami menebak RB sangat besar, yaitu sebesar nolnya banyak, 1 kali 10 pangkat sekian. Excel akan menghitung dan mengeluarkan RB baru serta RC baru. Dan RE kami memilih 5,6, ini sudah fix. Tapi pada iterasi ini kami tidak akan melihat berapa besar RC yang kami peroleh, karena RC nanti akan ditentukan oleh penguatan yang akan dilakukan oleh amplifier tersebut. Iterasi yang kedua menggunakan RB yang diperoleh dari iterasi sebelumnya. Didapat RB sebesar 18.391 ohm. Tentunya ini belum konvergen, sehingga kami akan membuat iterasi selanjutnya dengan mengkopikan. Excel akan otomatis menghitung untuk iterasi ketiga, iterasi keempat, 5 dan seterusnya. Jika kita telah melihat dia nilainya konvergen, kita akan menghentikan iterasi ini. Seperti yang telah dilihat, output RB tidak terlalu banyak berubah dari iterasi ke iterasi, artinya RB sudah mulai konvergen. Dengan demikian, kami dapat mengakhiri iterasi ini pada iterasi ke-25. Akhirnya kami mendapatkan RB sebesar 11.195 ohm dengan RE sebesar 5,6. Sayangnya RB sebesar 11, sekian kilo ohm ini tidak ada di pasar, sehingga kami memutuskan untuk memilih RB yang ada di pasar, yaitu 12 kilo ohm. 12 kilo ohm. Oke, selanjutnya setelah kita memilih RB dan RE, hal yang lanjut adalah kita harus menganalisis rangkaian tersebut, titik kerjanya. Dengan titik kerja ini kami akan bisa menghubungkan antara RC dengan penguatan yang akan ditimbulkan oleh rangkaian amplifier tersebut. Pertama dengan rumus seperti biasa, beta plus 1 IB sama dengan IE. Kami melakukan perhitungan dengan memperhatikan ini, sehingga kami akan mendapatkan
VE sebesar minus 4,806 dan VB sebesar minus 4,1. Dengan demikian IE yang kami peroleh adalah 0,03457, IC sebesar 0,034255 dan GM sebesar 1,365 ampere per volt. Dengan demikian R yang kami peroleh 0,7231. Untuk dengan informasi tersebut kita bisa memperoleh gambaran bagaimana RC menentukan penguatan rangkaian keseluruhan. VO per VI sama dengan minus GM kali RC RE per RE tambah RE sebesar 0,156556 kali RC. Dengan AV total yang kita inginkan 24,07, yaitu berasal dari AV1 first stage dengan second stage dikalikan, sehingga kami mendapatkan faktor pengalih RC1 dan RC2 sebesar 979,2 ohm kuadrat. Namun kita mendapat informasi lain membuat RC2 atau resistansi output rangkaian keseluruhan menjadi 16 ohm, sehingga resistansi output kira-kira sebesar 16 ohm dengan kita mengambil RC sebesar 18 ohm. Karena RC sebesar 16 ohm tidak dapat ditemukan di pasaran. 18 ohm ini nantinya akan dikompensasi dengan adanya penguatan tambahan yang akan dikurangi oleh adanya RE di emitor. Dengan demikian kami mempunyai rangkaian lengkap seperti yang dapat dilihat di gambar ini. Rangkaian lengkap yang kami buat RC 50 ohm, kapasitor ini 1000 ya 12 kilo, benar-benar simetris untuk RE dan RB nya. PE minus 5 volt 5 volt, 56 ohm ini VCC. Karena kami tadi pada saat ini membutuhkan RC1 sebesar 54,4 dan kami memilih 56 ohm. Dengan demikian jadilah desain yang kami buat. Tahap selanjutnya adalah bagaimana kita melihat desain yang kami buat ini memenuhi kriteria yang kami inginkan dengan melakukan simulasi. Selama kami akan membuat rangkaian yang telah kami rancang ini pada multisim. Sebelumnya kami telah membuat desainnya pada multisim, kami tinggal membukanya. Sedikit lama. Oke, ini adalah desain yang kami buat menggunakan multisim. Analisis pertama yang akan kami lakukan tentunya adalah analisis penguatan. Kami akan menggunakan generator sinyal sehingga kami akan mendelete ini. Lalu kami menggunakan generator sinyal seperti itu. Dihapus dan outputnya akan diamati menggunakan osiloskop, sehingga beban ini akan kami hapus dan kita gantikan sebagai osiloskop dengan ground seperti ini. Channel 1 osiloskop akan kami hubungkan dengan langsung ke generator sinyal, sedangkan channel 2 akan kami hubungkan dengan output rangkaian. Kami akan mengset besar amplitudenya. Untuk pertama adalah 50 mV peak to peak, frekuensi sekitar 1 kHz, offset tidak memakai offset. Oke, selanjutnya kita akan melihat osiloskop dan kita akan menjalankan simulasi. Ini adalah sinyal input. Kita akan melakukan pengukuran berapa peak to peak-nya. Peak to peak adalah 50 mV seperti yang telah kita setting pada generator sinyal. Selanjutnya kita akan lihat output. Oke. Kita akan mengukur berapa besar peak to peak output. Ya. Besar peak to peak output yang diperoleh adalah sebesar 1,08 volt dengan peak to peak
input sebesar 50 mV. Dengan demikian terjadi penguatan sebesar sekitar 20 volt per volt yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi desain ini telah memberikan penguatan yang sesuai dengan kebutuhan kami. Selanjutnya kami akan meninjau resistansi input rangkaian ini. Pertama kami akan melepaskan koneksi ke osiloskop ini, membuat sebuah beban yang akan kita tebak besarnya sebesar 600 ohm. Kita hubungkan dengan generator sinyal, lalu kita hubungkan dengan terminal output. Ini belum di delete. Oke. Kita hubungkan ini langsung ke generator sinyal dan kita hubungkan ini pada terminal input. Kita jalankan kembali simulasinya. Kita akan clear pengukuran yang telah dilakukan sebelumnya. Dan pengukuran sebelumnya adalah peak to peak yang masuk sebesar 49,98 mV, sedangkan setelah melewati resistor 600 ohm sebesar 24,86 mV. Dengan demikian terjadi atenuasi sebesar setengah, yang memberikan hasil bahwa rangkaian amplifier yang telah kami buat ini memiliki input yang sama dengan resistansi input yang sama dengan resistansi 600 ohm yang telah kita set di depan terminal input. Selanjutnya kami akan melihat pengaruh rangkaian kami terhadap resistansi output. Kami akan melepaskan hubungan ini. Oke, kami menghubungkan kembali ke generator sinyal dan kami akan melakukan pengukuran. Kita belum dihubungkan, salah penghubungan. Oke, we have visual peak to peak. Kita akan clear ini zoomnya. Oke, sebelum diberi beban pada resistansi output, kami memperoleh peak to peak 1,08 volt. Kami akan memberikan beban pada resistansi output sebesar 16 ohm sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ohm. Kita hubungkan dia ke ground, lalu kita ukur berapa tegangan yang terjadi. Seperti yang kita lihat, tegangan yang terjadi pada output setelah diberikan resistansi beban 16 ohm adalah 500 mV, hampir setengahnya dari output tanpa beban. Dengan demikian, hal tersebut membuktikan bahwa rangkaian kami memiliki output sebesar sekitar 16 ohm yang sesuai dengan keinginan kami. Untuk 3 faktor tersebut, rangkaian kami telah memenuhi standar yang kami inginkan. Untuk membuktikan hal tersebut lebih jauh, kami akan melakukan simulasi menggunakan breadboard. Untuk itu kami akan mendesain bagaimana layout breadboard tersebut untuk merepresentasikan rangkaian yang akan kami buat. Saya menggunakan pendesain breadboard. Sebelumnya kita hentikan dulu simulasinya. Oke, ini breadboardnya. Kami tidak akan mendesain langsung pada breadboard ini, kami akan menggunakan skematik. Kemudian kami telah membuat file skematiknya. Ini adalah skematik yang sesuai dengan rangkaian yang telah kami buat.
Setelah kami membuat skematik ini, kami dengan mudah membuat breadboardnya karena kami telah memiliki guidance line seperti halnya pada LTU. Tinggal meletakkan dan menyusunnya. Kita akan merotasi seperti ini dan kami akan menghubungkannya seperti ini sesuai dengan guidance line yang ada. Kami telah melakukan pembuatan PC breadboard menggunakan rangkaian Oke, ini adalah rangkaian breadboard yang telah kami susun rencana. Untuk mempermudah kami menyusun pada breadboard, kami akan melakukan pencetakan sehingga untuk referensi. Dan hasil cetakan dari gambar breadboard ini akan saya serahkan kepada partner saya yaitu Daniel Maruaha untuk menyusun dan membeli komponen yang akan kami butuhkan pada percobaan 6A ini. Oke, sambil menunggu printer selesai untuk mengeprint, kami juga telah mendesain rencana PCB yang akan kami buat menggunakan Altium. Kita akan buka. Sedikit lama. Kenapa? Oke. Oke, kami telah membuka Altium. Ini adalah skematiknya. Seperti ini. Sama seperti yang telah kami perlihatkan pada PowerPoint. Oke. Dan ini adalah file PCB yang telah kami buat. Seperti ini. Kapasitor ini sangat besar ukurannya sehingga memakan banyak tempat pada PCB kami. Ukuran PCB ini sekitar 40 kali 50. Oke. Dan ini adalah hasil PCB yang breadboard yang telah kami rancang. Kami akan melakukan pembuatan rangkaian pada breadboard ini dan partner kelompok saya adalah Daniel. Saya akan menyerahkan desain breadboard ini dan breadboardnya untuk dirangkai oleh Daniel. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan semoga rangkaian yang telah kami buat simulasi dan breadboard sesuai dengan apa dan PCB cetak sesuai dengan apa yang kami inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.